visinya ini saya kira waktu itu sangat fenomenal begitu ya, sesuatu yang berbeda. Setiap rapat DPRD pasti tanyakan juara gitu ya, gitunya juara lahir batin segala macam. Kita terus menyampaikan, mendefinisikan, kemudian mensosialisasikan apa yang disebut dengan juara itu begitu. Kemudian bagaimana mencapai itu diterjemahkan dalam misi yang saya kira ini sangat lengkap sekali begitu ya. Meskipun gambarannya secara utuh kelompoknya adalah bagaimana meningkatkan SDM, kemudian didukung oleh infrastruktur dalam mencapai ekonomi yang lebih baik ya, dengan syarat birokrasi yang lebih baik begitu, yang inovatif dan lain sebagainya. Ada beberapa kata kunci yang akhirnya selalu disampaikan di akhir ya. Meskipun di awal adalah selalu mengatakan inovasi kolaborasi, tapi sebetulnya ada lebih implementatif lagi, yaitu adalah keberlanjutan. Jadi di monumentalnya beliau di masjid selalu menyampaikan bahwa beliau selalu memperhatikan atau concern yang namanya sejarah. Jadi tidak pernah apa yang dibangun oleh beliau itu merupakan keberlanjutan dari sebelumnya begitu. Acuan yang kita gunakan tentunya adalah yang disebut dengan RPJP 2000, rencana pembangunan jangka panjang 2005-2025. Artinya beliau masuk di periode terakhir. Meskipun sampai dengan 2023, sisa ya sampai dengan 2025, itu PR-nya PJ itu nanti ya. Nah, di situ lebih menarik sebetulnya, bagaimana beliau ini masuk dengan gaya yang berbeda, lebih inovasi dan kolaborasi mungkin begitu, tetapi bagaimanapun ini adalah pembangunan Jawa Barat secara utuhnya begitu. Tahun ini memang Jawa Barat masuk kepada 48 juta penduduk ya, tapi terakhir kemarin di bulan lalu BPS menyampaikan bahwa penduduk Jawa Barat 2022 itu menembus sampai 49 juta. Target kita yang dilakukan oleh teman-teman Biro Pemodal yaitu adalah sekitar 37 ke depan ini. Jadi masih ada PR lagi dan sudah disampaikan 9 DOB baru ya, 9 DOB baru, tetapi masih di meja Pak Menteri karena masih moratorium. Jadi mudah-mudahan ke depan bertambah terus sampai dengan 37 itu begitu. Yang kedua, jumlah penduduk berdasarkan usia dan laju pertumbuhan kita terus menurun ya. Laju pertumbuhan kita sebetulnya terus menurun dibandingkan sebelumnya. Saya kira ini suatu yang artinya suatu progres juga ya, bahwa terkendali begitu ya, tidak meskipun tanpa KB begitu ya, tapi tetap terkendali. Artinya Pak RK juga terus melanjutkan program yang sudah dirancang sebelumnya, dan bonus demografi memang ini menjadi suatu PR kita ke depan. Dari sisi laju pertumbuhan ekonomi, rekan-rekan sekalian ya, Jawa Barat bisa mengendalikan. Nah, ini bisa kita lihat ya. Ya, yang 2020-2021 ini memang pandemi Covid. Tidak memang paling parah dibandingkan jika 2008 adanya krisis ekonomi begitu ya, juga di 2014 itu juga ada krisis ekonomi. Tetapi dalam waktu singkat di semester triwulan kedua ya di 2021 bisa mengembalikan kembali pada positif, dan sekarang sudah kembali seperti tahun-tahun atau dari 2005 ke belakang begitu ya, di atas rata-rata nasional dan bahkan paling tinggi di provinsi di Pulau Jawa. Tahun 2017 itu Jakarta dan Yogyakarta itu sudah sekitar 80-an ya IPM-nya itu ya, dekat-dekat 80. Sementara Jawa Barat masih sekitar 70-an. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten sedikit lebih ini ya, kemudian Indonesia juga segitu. Jadi kalau dari sisi balapan ini Jakarta dan Jogja ini udah dipur gitu. Udah 10 langkah duluan. Nah, ini saya tunjukkan tahun 2017 misalkan ya. Dari sisi anggaran ini Jawa Barat totalnya itu 116 triliun. Ini datanya saya dari DJPK, dari Kementerian Keuangan. Ini yang tertinggi sebetulnya di Jawa Pak, dari sisi total ya tahun 2017. Tapi yang harus kita ingat, yang namanya balapan, yang 2 udah dipur di depan gitu, kayak balapan mobil aja ya. Yang 2 udah maju duluan, yang ini yang 4 masih di belakang. Dari tahun 2017 ke 2022
Jawa Timur ini bisa meningkatkan IPM hampir 2,5 poin. Dari 70,27 ke 72,75, jadi naik sekitar 2,48 poin. Jawa Barat di bawahnya 70,69 ke 73,12, ini naik 2,43 poin. Kita lihat tadi yang mobil truk dari 80 ke 81, naiknya cuma 1,5 poin. Jadi kalau dari sisi ngebut, kita termasuk yang paling ngebut Jawa Barat ini ya.